Sebuah cagar budaya di kota Surakarta yang menjadi bagian penting sejarah kesehatan di daerah itu dalam kondisi terbengkalai. Cagar budaya itu adalah warisan Pakubuwono X, Raja Kasunanan Surakarta yang bertahta pada tahun 1893 sampai 1939 berupa rumah sakit Kadipolo. Rumah sakit itu sudah menjadi milik putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yakni Sigit Hardjojudanto, sejak tahun 1985. Sempat dijual dan akan dijadikan perumahan elit, kemudian rumah sakit itu menjadi sengketa dan kini kondisinya mengenaskan. Pakubuwono X merupakan Raja Kasunanan Surakarta yang giat membangun. Selain membangun stasiun kereta api, stadion sepak bola, gapura, pasar, ia juga membangun rumah sakit Kadipolo di Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Madya Surakarta. Pembangunan rumah sakit itu tak lepas dari peran Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo Diningrat. Ini seperti dijelaskan dalam buku Dr. KRT Rajimanwedyo Diningrat, hasil karya dan pengabdiannya bertahun 1998. Dokter pribumi yang bekerja pada pemerintahan Hindia Belanda itu pada tahun 1906 memutuskan mengundurkan diri lalu mengabdi kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Pengaruh Dr. Rajiman terhadap pembangunan fasilitas kesehatan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta langsung terasa. Ia mengusulkan pendirian apotek pada tahun 1915. Maka berdirilah apotek bernama Panti Husodo dan mendatangkan apoteker dari Belanda. Ide Dr. Rajiman tak berhenti di situ. Bidang kesehatan tak akan sempurna tanpa rumah sakit. Maka ia mengusulkan agar didirikan rumah sakit. Ide ini langsung disetujui oleh Pakubuwono X. Apalagi di Surakarta saat itu sedang terjangkit penyakit pes. Sehingga keberadaan rumah sakit sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan kesehatan di masyarakat. Maka dibangunlah rumah sakit di daerah Kadipolo dengan nama Panti Rogo. Rumah sakit ini juga sering dikenal dengan nama Rumah Sakit Kadipolo karena berada di daerah Kadipolo. Pada tahun 1934, Dr. Rajimanwedyo Diningrat memutuskan pensiun karena sakit encok. Berdasarkan catatan Regering Almanak voor Nederlands India bertahun 1941, posisi Dr. Rajiman kemudian digantikan Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Mangun Diningrat. Dalam tugasnya, ia dibantu oleh petugas kesehatan Raden Ngabehi Projohusodo dan Raden Panji Prawiro Husodo. Keberadaan rumah sakit Panti Rogo begitu penting bagi masyarakat Surakarta, bahkan memiliki peran vital dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Keraton Kasunanan Surakarta menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tahun 1948, pengelolaan Rumah Sakit Panti Rogo diserahkan kepada pemerintah Jawa Tengah. Kemudian pada awal tahun 1960, pihak Keraton Surakarta menyerahkan sepenuhnya Rumah Sakit Panti Rogo, baik bangunan dan seluruh tenaga kesehatannya, kepada pemerintah daerah Surakarta. Semenjak itu, namanya berubah menjadi Rumah Sakit Kadipolo. Untuk efisiensi dan efektivitas manajemen, pada tanggal 1 Juli 1960, dilakukan integrasi 3 rumah sakit di Surakarta
dengan nama Rumah Sakit Surakarta di bawah satu direktur. Rumah Sakit Surakarta terdiri dari Rumah Sakit Kadipolo, Rumah Sakit Mangkubumen, dan Rumah Sakit Jebres. Lalu pada tahun 1985, lahan dan bangunan Rumah Sakit Kadipolo menjadi milik putra Presiden Soeharto, yakni Sigit Hardjojudanto. Sejak itu, bekas Rumah Sakit Kadipolo dipakai Mes Klub Galatama Arseto Solo. Setelah reformasi tahun 1998, klub sepak bola Arseto Solo dibubarkan. Beberapa penghuni bekas Rumah Sakit Kadipolo pun pindah. Meski begitu, lapangan sepak bola yang dulu dipakai latihan Arseto kemudian dipakai latihan Diklat Arseto yang lalu berubah nama menjadi SSB Ksatria. Sejak tidak dipakai sebagai Mes Arseto, kondisi bekas Rumah Sakit Kadipolo yang luasnya 22.550 meter persegi itu semakin terbengkalai. Beberapa bangunan rusak dan semak-semak tumbuh di mana-mana hingga tampak mengenaskan. Padahal merujuk surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah nomor 1919/KB/2017, lokasi bekas Rumah Sakit Kadipolo itu merupakan cagar budaya. Surat ini juga dipertegas SK Wali Kota Solo nomor 649/1/1/2013 pengganti SK Wali Kota Surakarta nomor 646/1/1/1997. Lalu tiba-tiba muncul berita bahwa lahan dan bangunan bekas Rumah Sakit Kadipolo itu dalam sengketa pada tahun 2018. Ternyata sengketa itu muncul setelah Sigit Hardjojudanto menjual lahan dan bangunan itu kepada PT Sekar Wijaya. Setelah terjadi beberapa kesepakatan seperti diberitakan krjogja.com 15 Mei 2018, dikabarkan PT Sekar Wijaya sudah memberi uang muka sebesar 21,5 miliar rupiah. Rencananya PT Sekar Wijaya akan membangun perumahan elit di bekas Rumah Sakit Kadipolo tersebut. Akan tetapi, PT Sekar Wijaya kemudian tak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin penggunaan ruang atau IPR karena bekas Rumah Sakit Kadipolo itu sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi. PT Sekar Wijaya yang sebelumnya telah berminat untuk membeli, kemudian menyatakan batal. Sebab pihak Sigit Hardjojudanto dinilai tidak jujur di awal transaksi jual beli dengan tidak memaparkan kalau lahan itu masuk ke dalam benda cagar budaya. Maka PT Sekar Wijaya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta kepada pihak Sigit Hardjojudanto dan menuntut uang muka dikembalikan. Entah bagaimana nasib Rumah Sakit Kadipolo nanti. Masyarakat sekitar memang sempat mendengar rumah sakit itu akan dibangun menjadi perumahan mewah. Sementara masyarakat yang peduli sejarah dan cagar budaya, termasuk komunitas Surakarta Heritage Society, menentang jika bangunan bersejarah itu dihancurkan karena sudah menjadi cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Belum ada kejelasan tentang nasib benda cagar budaya bernama Rumah Sakit Kadipolo itu. Hingga kini kondisinya tetap mangkrak dan semakin terbengkalai. Mantan pemain Arseto Solo, Saifuddin yang kini mengelola SSB Ksatria di bekas Rumah Sakit Kadipolo, mengaku tak mengerti persoalan status bangunan dan lahan itu. Setahu dia, tempat itu masih dalam kepemilikan Sigit Hardjojudanto. Dan hubungan dengan keluarga Soeharto masih ada, Pak?
Mas? Iya masih, karena kita kan pakai lapangan ini. Iya. Jadi kita tetap izin ke sana. Oh, ini rumah sakit Kadipolo ini statusnya milik keluarga Soeharto ya? Oke. Oh, jadi sudah bukan milik keraton lagi nggih? Ya setahu kami ini milik Pak Sigit gitu. Oh, nggih. Terus di sini juga ada yang menjaga juga. Yang menjaga? Ya orang suruhannya Pak Sigit. Oh, gitu. Ketika kami mengunjungi bekas rumah sakit Kadipolo itu pada hari Jumat 13 Mei 2022 lalu, kondisinya tampak sangat mengenaskan. Bangunan itu benar-benar tak terurus dan terjadi kerusakan di mana-mana. Sementara semak-semak semakin rimbun menutupinya. Hanya bangunan yang dipakai kantor SSB Ksatria dan lapangan sepak bola yang tampak masih terurus. Selebihnya, cagar budaya penuh sejarah warisan Pakubuwono X itu sangat memprihatinkan dan semakin terancam kerusakan.